Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong buka data untuk memimpin doa hari ini. Siapa ini ketuanya? Baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ighfirli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak mau absen dulu lah. Syarifuddin. Hadir Pak. Ya. Siti Aisyah. Hadir Pak. Sukmawati. Hadir Pak. Kalisa. Hadir Pak. Wilda Melani. Hadir Pak. Alhamdulillah hari ini cukup. Nah, di sini siapa yang ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin? Al-Quran pedomanku, Pak. Iya, itu pelajaran kita minggu yang dulu. Sedangkan yang pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum Bapak hendak memasuki pembelajaran hari ini, yaitu kita harus bisa memahami tentang mencintai. Nah, apa yang kalian tahu tentang mencintai itu? Suka, Pak, suka. Ya, saya suka. Ketujuh. Sama aja suka, ketujuh, apalagi yang misalnya kan ini kita membahas mencintai Al-Quran, sedangkan kita mencintai seseorang itu kayak apa perasaan kita tuh. Nah, bagaimana perlakuan kita dengan seseorang, bagaimana kitanya menghargai seseorang itu. Nah, kayak apa ada yang Istimewakan, Pak. iya, Istimewakan. istimewa itu kan terhadap manusia yang kita sukai, sedangkan yang kita mencintai Al-Quran dan hadis itu yaitu kita harus suka, harus mengistimewakan, apalagi Menteladani Pak. ya menteladani, apalagi ada yang tahu menghayati. Oh, hayati. Menghargai. Iya. Pak, hayati kan turun sih, Pak. Menteladani, menghayati, apalagi mendalami. Kita harus bisa menyukai, mengistimewakan, menteladani, menghayati, mendalami. Ini sudah mendalami. Nah, dari kita dari suka, mengistimewakan, menteladani, menghayati. Nah, kita harus bisa menyukai Al-Quran. Dengan cara apa kita menyukai Al-Quran? Mengamalkan. Ya. Dengan cara membacanya, Pak. Ya, bisa mengamalkan, bisa membacanya, dan bisa juga menghafalnya. Nah, sedangkan mengistimewakan itu seperti apa? Ada yang tahu? Mengistimewakan. Maksudnya mengistimewakan Al-Quran dan hadis itu yaitulah menomorsatukan Al-Quran dan hadis. Selain itu tidak ada. Itu mengistimewakan. Menteladan itu seperti apa?
Ya, bisa mempelajari. Artinya Pak. Ya, bisa ada pembelajaran yang terdahulu, umat terdahulu, itu semuanya dalam Al-Quran itu lengkap. Sedangkan menghayati itu seperti apa? Menghayati itu bisa kita membacanya dengan tulus, bisa Ikhlas Pak. dengan ikhlas. Nah, banyak lagi yang harus kita paham tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Itu pertama yaitu pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Sampai di sini masih ada yang belum paham atau masih ada yang ditanyakan? Nah, sedangkan yang kedua yaitu caranya kita. Ini yang pertama, yang kedua. Cara mencintai Al-Quran dan hadis. Kan tadi di sini ada pengertiannya, sedangkan yang kedua yaitu cara mencintai Al-Quran dan hadis. Banyak sekali cara mencintai Al-Quran dan hadis. Salah satunya, ayo apa? Ada yang tahu? Cara mencintai Al-Quran dan hadis. Ada? Yang pertama, caranya yaitu adalah mempercayai bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai penuban hidup. Itu caranya, harus mempercayai. Yang kedua yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup. Yang ketiga yaitu kita harus mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain sebagai pedoman hidup. Nah, sedangkan yang keempat yaitu membaca Al-Quran dan hadis dengan secara perlahan, baik, dan juga bisa berusaha memahami maknanya. Yang terakhir yaitu kalau bisa dengan cara kita mencintai Al-Quran dan hadis ini yaitu dengan menghafalnya. Nah, itu adalah beberapa cara mencintai Al-Quran dan hadis. Tadi yang Bapak kisahkan tadi, ada yang bisa menangkapnya? Insyaallah Pak. Bisa. Kita lanjutlah. Sampai di sini ada yang tidak menangkan? Paham. Kalau sudah paham, yaitu kita masuk ke materi ketiga, yaitu perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kita memasuki perilakunya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Ya, ada yang tahukah perilakunya seperti apa mencintai Al-Quran dan hadis itu? Pak, Apa, Asya? ikut serta secara aktif dalam upaya melancarkan jalannya TPA. Ya, itu adalah perilaku. Kita harus mengikuti dan apa tadi? Ikut serta Kita harus ada di sana dan aktif dalam mewujudkan berdirinya TPA Al-Quran. Itu perilaku kita mencintai Al-Quran dan hadis. Yang kedua apa? Bisa tadi? mengamalkan sunnah Nabi Pak. Ya, itu perilakunya harus kita bisa mengamalkan Al-Quran dan bisa juga hadis. Ada lagi? Perilakunya? Selalu menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Ya, itu harus, itu pasti. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham kan antara pengertiannya, caranya, dan perilakunya? Ada yang masih bingung atau masih hendak ditantangkan? Insyaallah Insyaallah paham. paham. Ya, kalau paham, Bapak hendak membuat tugas kelompok
tiga kan dua kayak enak kelompoknya. Ada yang berdua, ada yang bertiga, Pak. Ya itu kelompok lah. Dua kelompok Pak, ini tiga-tiga, Pak. Dua lawan tiga. Kan Ada satunya. tiga ini, Pak. Bapak hapus kayaknya sudah kan dicatat. Sudah. Bapak hapus ulang. Kalau kerja kelompoknya bisa kita bangkunya kan kerja kelompok kita nih. Ini kan Aisyah sama Kalisa bisa sebangku ada Wilda sama Udin langsung mah bisa. Mungkin Wilda maju ke muka kan bisa. Iya Pak. Oh, bisa Pak. Duduknya dulu di atas dulu. Iya Pak. Supaya kerjasamanya aja. Nah, tugas yang pertama yaitu di kelompok satu bagian Udin lah. Bisa. Ada kelompok dua bagian Wilda langsung mat. Wilda lawan Kalisa. Aisyah lawan Kalisa. Iya Pak. Bapak. Nah, untuk kelompok satu coba buatkan selain yang ada di Bapak jelaskan tadi cara mencintai Al-Quran dan hadis. Dibuatlah. Ini, Pak. Ada yang kedua yaitu dua bahan Aisyah sama Kalisa membuatkan perilaku orang mencintai Al-Quran dan hadis. Harus ada keduanya lah. Kan tadi buan biar ada cara mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi harus cara mencintai Al-Quran satu, cara mencintai Al-Quran mencintai hadis itu. Tapi kan ada dua tadi harus di ya banyak tidak boleh satu minimal tiga ada bahan ya tadi minimal tiga perilaku. Jadi perilaku mencintai Al-Quran di sini, mencintai hadis inilah. Ini, Bapak tunggu waktunya sampai 10 menit lah. Ini, Pak. Ini, Pak. Kerjanya kan bersama-sama. Ini, Pak. Gitu. Oh, ini iklan. Waktunya tinggal 1 menit lagi lah. Bila habis Bapak akan menyuruh kelompok satu akan maju. Ini kelompok satu, kelompok dua maju dulu. Satu, Pak. Perwakilannya aja apa maju? Terserah gimana yang bikin aja. Waktunya sudah habis. Silahkan kepada kelompok satu untuk kelompok satu silahkan maju. Baik semuanya. Lebih baik semuanya. Supaya ada kerjasamanya sekelompok. Maaf, itu bajunya kenapa tuh? Ya silakan kepada kelompok satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan.
Belum Pak. Kenapa disebut baik? Itu kan kayak kemangkat apa mau kemana? Ada. Oh iya. Lu juga belum. Assalamualaikum Pak. Enak sih ini dari yang suruh jangan sebenarnya. Kan lagi saya bayarnya. Apa? Sambutan. Aura anak Soalnya sebelumnya. Selamat. lagi mulai deh. Berapa? Untuk kelompok 2 silahkan dengarkan dan pahamilah. Ini Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Sarifudin dan ini Firudani Rami dan ini Sukmawati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mencintai Al-Quran dan Hadis yang akan dijelaskan oleh Wilda Melane. Baiklah, di sini kami akan memaparkan ada 4 cara untuk mencintai Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, rajin membaca dan menghafalnya. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita harus membaca dan menghafal Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu hukumnya adalah ibadah. Yang kedua adalah percaya bahwa itu memang benar-benar ada. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, tidak membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab lain. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan kitab yang lain dengan Al-Quran, karena Al-Quranlah sumber pedoman hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah menghindari perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran. Nah, jadi kita harus menghindari perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sampaikan. Tanda hilapnya mohon dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya silakan kepada kelompok 2 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Rumah Sedikit dengan Hadisa Dan Siti Aisyah. dan di sini kami akan membahas tentang perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, contohnya itu adalah kita menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, Mengajak orang-orang yang belum punya keinginan untuk belajar Al-Quran dan Hadis. dan yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduknya kembali Ini Pak. masing-masing. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak Hanta minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini dari hari ini. Aisyah Pak.
Ya Aisyah. Yang pertama, pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Cinta yaitu selalu mengingat dan memikirkan dalam hati. Kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Orang yang mencintai sesuatu, hatinya akan selalu mengingat dan memikirkannya. Itu yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua, Cara mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang paling istimewa. ya. Yang kedua, menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup. Terus yang ketiga, perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama, ikut serta secara aktif dalam upaya melanjutkan jalannya PPH. Terus menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya, Bapak rasa semuanya sudah cukup, bisa paham tentang materi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembelajaran. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.